dari daerah pesisir pantai yang telah berhasil membuat dan menerbangkan pesawat terbang. Beliau pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus menjadi Bapak Teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Greg. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 di Bandara Hussein Sastranegara Bandung yang dihadiri oleh Presiden Soeharto dan jajarannya serta disiarkan langsung melalui televisi untuk menyaksikan penerbangan perdana pesawat Gatotkaca N250 yang dipimpin langsung oleh Habibie. Semuanya bertepuk tangan dan mengumbar senyum kebanggaan setelah menyaksikan pesawat buatan Habibie berhasil mengudara. Jedar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jedar, cerita anak dalam jaringan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Hai sahabat literasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Jedar akan berbagi kisah inspiratif tentang seorang tokoh yang pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita semuanya. Seorang putra bangsa dari daerah pesisir pantai yang telah berhasil membuat dan menerbangkan pesawat terbang. Beliau pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus menjadi Bapak Teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Greg. Nah, siapakah beliau dan bagaimana perjalanan hidupnya? Inilah kisah selengkapnya. Mr. Greg adalah sebutan untuk Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita kenal dengan B.J. Habibie. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya meninggal dunia pada saat beliau masih berumur 13 tahun. Sepeninggal ayahnya, Habibie dipindahkan oleh ibunya untuk melanjutkan sekolahnya di Bandung, mulai dari SMP, SMA, hingga kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun hanya 1 semester saja. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk kuliah di sana. Habibie memilih kuliah di Jerman karena di sana ada perguruan tinggi terbaik yang dapat mengembangkan riset dan teknologi. Biaya kuliah Habibie bukan dari beasiswa negara loh sahabat literasi, namun biaya mandiri dari ibunya. Ibunya telah bertekad untuk menguliahkan anak-anaknya setinggi mungkin karena ingin mewujudkan cita-cita almarhum ayah Habibie, yaitu untuk memajukan pendidikan anak-anaknya. Saat menjalani kuliah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi loh sahabat literasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Aachen, Jerman. Pada tahun 1960, Habibie lulus S1 dan mendapatkan gelar Diploma Insinyur Mesin dan Konstruksi Pesawat Terbang dengan predikat sempurna atau magna cum laude. Tahukah sahabat literasi, mahasiswa yang mendapatkan predikat magna cum laude artinya mahasiswa tersebut lulus dengan kehormatan besar, yaitu nilai IPK-nya antara 3,80 sampai 3,99. Kalau di sekolah itu nilai rapotnya antara 9,5 sampai 9,9. Wah, hebat ya. Kalau kalian gimana? Berapa nilainya? Jangan mau kalah sama Pak Habibie. Pada tahun 1962, Habibie kembali ke Indonesia dan menikah dengan Hasri Ainun Besari. Kemudian kembali lagi ke Jerman dan menetap di sana bersama istrinya, yang kemudian dikaruniai 2 orang anak.
Di Jerman, Habibie melanjutkan pendidikannya sampai jenjang S3 dan lulus pada tahun 1965, meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude. Di usia yang terbilang muda, yaitu 31 tahun, atas prestasinya itu, beliau mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar dari ITB. Setelah lulus S3 dan dengan bekal kecerdasan yang dimiliki, membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di Jerman. Beliau diterima di perusahaan penerbangan, yaitu di HFB Jerman, sebagai Kepala Departemen Riset dan Penerbangan Analisis Struktur. Tugas utamanya adalah memecahkan masalah tentang persoalan kestabilan bagian belakang pesawat terbang. Dan hasilnya luar biasa loh sahabat literasi. Hanya dalam waktu 6 bulan saja beliau mampu memecahkan masalah tersebut. 1 tahun kemudian Habibie keluar dari HFB dan bergabung dengan perusahaan penerbangan terbesar yang berpusat di Hamburg, Jerman, yaitu di MBB sebagai Kepala Divisi Metode dan Teknologi. Beliaulah satu-satunya orang Asia yang mampu menduduki posisi sebagai orang kedua tertinggi di perusahaan tersebut. Habibie dikenal sebagai inovator jenius yang memiliki peran penting pada teknologi pesawat terbang dunia, sehingga ia mendapatkan julukan Mr. Crack. Dulu di luar negeri sering terjadi peristiwa jatuhnya pesawat terbang yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian sayapnya. Kemudian Habibie melakukan penelitian tentang kerusakan sayap pesawat yang ternyata disebabkan oleh sebuah retakan. Nah, salah satu kontribusi terbesar Habibie adalah pada teori perambatan keretakan atau Crack Progression Theory. Teori ini digunakan untuk memprediksi titik retakan pada sayap pesawat. Habibie berhasil melakukan perumusan yang sangat mendetail sehingga perhitungannya dapat presisi sampai ke tingkat atom. Karena ini adalah penemuan yang sangat besar di dunia penerbangan, akhirnya teori ini digunakan sebagai landasan ilmu oleh para ilmuwan di dunia. Nah, itulah mengapa Habibie mendapatkan julukan Mr. Crack. Pada tahun 1973, Habibie pulang ke Indonesia atas perintah Presiden Soeharto. Berkat keahlian dan pengalamannya selama di Jerman, akhirnya ia ditunjuk sebagai penasihat presiden dan direktur utama di PT Pertamina. Pada tahun 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi selama 3 periode atau 15 tahun. Wah, lama juga ya sahabat literasi. Pada usia 40 tahun, ia ditunjuk sebagai Direktur Utama di industri pesawat terbang Nusantara. Kemudian, ia ditugaskan untuk segera membangun industri pesawat terbang di Bandung, Jawa Barat. Dalam waktu 2 tahun, sebuah perusahaan pesawat terbang pun mulai beroperasi. Perusahaan itu diberi nama PT Nurtanio. Habibie memulai proyek pembuatan pesawat terbang CN235 dan N250 bersama insinyur-insinyur kebanggaan Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1995 di Bandara Hussein Sastranegara Bandung yang dihadiri oleh Presiden Soeharto dan jajarannya serta disiarkan langsung melalui televisi untuk menyaksikan penerbangan perdana pesawat Gatot Kaca N250 yang dipimpin langsung oleh Habibie. Semuanya bertepuk tangan dan mengumbar senyum kebanggaan setelah menyaksikan pesawat buatan Habibie berhasil mengudara. Momentum itu merupakan pembuktian Habibie terhadap keraguan berbagai pihak yang sebelumnya tidak percaya terhadap pesawat buatannya. Sebuah tekad dan semangat yang menggelora ditunjukkan dan dibuktikan oleh Habibie dalam mewujudkan cita-cita Ibu Pertiwi. Jerih payahnya itu telah membuat Indonesia menjadi melek teknologi.
Atas pemikiran dan jasa Habibie dalam perkembangan teknologi, pesawat terbang serta industri kedirgantaraan di Indonesia, maka tidak heran jika beliau dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Nah, sahabat literasi, itulah sepenggal kisah inspiratif dari B.J. Habibie. Bapak Teknologi Indonesia tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dengan rajin belajar dan tekad yang kuat, maka keberhasilan akan kita dapatkan. Kisah inspiratif selengkapnya ada di buku ini. Judulnya B.J. Habibie, Guru Terbesar Saya Adalah Otak Saya, yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Jangan lupa baca ya, biar bisa jadi profesor seperti B.J. Habibie. Demikianlah Cedar kali ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Yang mau pintar seperti Pak Habibie, jawab dulu pertanyaan di bawah ini. 3 orang yang menjawab dengan cepat dan benar akan mendapatkan hadiah loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.